Halo para pecinta anime dari seluruh antariksa. Saya dari Planet Namek akan membawakan alur cerita Kiki Delivery Service kepada kalian. Dan saya harap Anda dapat terhibur. Kiki Delivery Service atau Majo no Takyubin adalah film dari studio Ghibli keempat yang akan saya bawakan kepada kalian. Film ini rilis pada 29 Juli 1989 dan disutradarai oleh Hayao Miyazaki. Dengan seiyuu atau pengisi suara Minami Takayama sebagai Kiki dan juga Ursula, Rei Sukuma sebagai Jiji, Kape Yamaguchi sebagai Tombol, dan Keiko Toda sebagai Osono. Atau karena saya sudah bosan bicara panjang lebar, di awal film langsung saja ke alur ceritanya. Tapi spoiler alert buat kalian yang belum nonton. Agar kalian merasakan sensasi sinema secara maksimal dari film ini, Kiki Service Delivery siap menuju ke TKP. Seorang anak berusia 13 tahun, bernama Kiki sedang terbaring di sebuah padang rumput di tepi danau dan mendengar sebuah radio yang menyiarkan ramalan cuaca, yang menjelaskan bahwa cuaca pada malam bulan purnama ini akan cerah. Begitupun dengan keesokan harinya. Mendengar hal itu, Kiki pun lari kembali ke rumahnya, dan menyampaikan kepada kucingnya yang bernama Jiji dan juga kepada ibunya yang bernama Kokiri, bahwa dia akan berangkat untuk pergi pelatihan penyihir pada malam hari ini karena mumpun cuaca akan cerah. 素晴らしい満月の夜になるでしょう。ジジ、今夜に決めたわ、出発よ。お母さん、天気予報聞いた？今夜晴れるって。BTW, pelatihan penyihir itu merupakan sesuatu yang dilakukan secara turun-temurun oleh para calon penyihir yang berusia 13 tahun ke atas. Untuk pergi merantau ke kota lain selama 1 tahun untuk mengejar keterampilan melalui pelatihan demi menjadi penyihir sejati. Dan ini juga pernah dilakukan oleh ibu Kiki yang juga merupakan seorang penyihir. Dan info lainnya adalah, Jiji merupakan kucing dari Kiki yang dapat berbicara dengan Kiki berkat sihir dari Kiki. Dan jika dengan orang lain dia hanyalah kucing biasa yang mengeong. Oke, lanjut. Ibu Kiki sendiri pun terkejut dengan rencana mendadak Kiki itu. Padahal rencana awalnya Kiki akan pergi pada bulan purnama di bulan depan. Tapi karena alasan cuaca malam ini sudah pasti, maka ia memutuskan untuk pergi. Kiki kemudian mempersiapkan semua barang-barang yang akan dibawanya untuk pergi pelatihan. Dan saat itu ayahnya yang bernama Okino pun pulang ke rumah. Kiki langsung memberitahukan hal tersebut ke ayahnya, yang membuat ayahnya juga cukup terkejut. Padahal ia sudah mempersiapkan perkemahan pada minggu depan. Ayah Kiki dan Kiki pun menikmati saat-saat kebersamaan terakhir mereka sebelum Kiki pergi. Dan pada malam harinya, seluruh keluarga kerabat dan teman-teman Kiki pun mengantar kepergian Kiki untuk pergi ke pelatihan. Kiki dan Jiji pun pergi dengan menggunakan sapu terbang dari ibunya. Dan dalam perjalanan, Kiki bertemu dengan seorang anak penyihir peramal yang masa pelatihannya akan segera habis. Dia kemudian menceritakan tantangan apa saja yang bisa dihadapi oleh Kiki nantinya saat melakukan pelatihan. Singkat cerita, Kiki dan penyihir itu pun berpisah. Dan Kiki terus melanjutkan perjalanannya ke arah utara. Dan beberapa saat kemudian, ternyata terjadi hujan yang membuat Kiki kebasahan yang nampaknya ramalan cuaca di radio salah. Kiki pun pergi berteduh di sebuah kereta api yang sedang berhenti. Dan terlihat kereta itu membawa tumpukan jerami. Kiki kemudian istirahat dan mengeringkan diri di tumpukan jerami itu dan kemudian ketiduran. Dan beberapa saat kemudian, kereta itu pun bergerak hingga keesokan paginya pun tiba. Di mana Kiki sudah terbangun dan menemukan sebuah kota besar yang sangat indah yang posisinya berdekatan dengan laut. Yang sangat persis dengan kota impian Kiki. Kiki pun melaju ke kota itu. Dan di sana Kiki terbang di atas kota, dan hampir membuat kecelakaan beruntun akibat Kiki yang terbang rendah di atas jalan raya, dan melawan arus lalu lintas.
yang akhirnya membuat Kiki ditahan oleh polisi karena melanggar dan mengacaukan lalu lintas. Tapi tiba-tiba saja terjadi pencurian yang membuat perhatian polisi itu beralih dan meninggalkan Kiki. Dan tentu saja Kiki memanfaatkan hal itu untuk kabur. Dan saat berjalan kabur dari tempat itu, tiba-tiba saja datang anak laki-laki yang bernama Tombo, mengungkapkan bahwa rencananya berhasil untuk membuat polisi itu beralih dengan berteriak maling. Tombo juga mengungkapkan kekagumannya terhadap penyihir, dan sangat senang melihatnya terbang. Tapi sikap Kiki sangat jutek dan tidak terlalu mempedulikan Tombo, walaupun ia sudah berterima kasih dengan sangat tidak ramah. Kiki kemudian pergi dan terbang dengan sapunya meninggalkan Tombo. 危うく大事故になるところだ。街中を飛び回るなんて異常。泥棒って言ったの僕なんだぜ。助けてくれてありがとう。でもあなたに助けてって言った覚えはない。 Kiki pun luntang-lantung pada kota itu tanpa tempat tinggal. Karena usianya yang masih 13 tahun, maka dia bahkan dilarang untuk tinggal di hotel. Kiki pun mulai kepikiran untuk pindah kota dikarenakan tidak ada orang-orang yang peduli di kota ini. Sambil merenung dan melihat lautan di depannya, tapi tiba-tiba saja seorang penjual roti dari toko roti di belakangnya sedang berusaha memanggil pelanggannya yang melupakan barangnya di tokonya. Dan saat penjual itu ingin mengejarnya, Kiki langsung menawarkan bantuan untuk mengembalikan barang yang tertinggal itu. Dan penjual roti itu pun setuju sehingga Kiki pun mengembalikan barang itu dengan terbang menggunakan sapunya, yang cukup membuat penjual itu terkesan. Setelah Kiki mengembalikan barangnya, Kiki pun kembali membawa surat pernyataan penerimaan barang sebagai bukti bahwa pelanggan tadi telah menerima barangnya dengan baik. Penjual roti atau nama sebenarnya adalah Osono menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kiki dengan mengajaknya ngopi. Dan saat itu, Bibi Osono mendengar banyak cerita dari Kiki, termasuk mengetahui bahwa Kiki sampai sekarang belum mempunyai tempat tinggal di kota ini. Osono pun langsung memberikan Kiki sebuah kamar kosong di rumahnya untuk tinggal, yang membuat Kiki sangat senang dan sangat berterima kasih kepada Bibi Osono. Dan pada keesokan harinya, Kiki pun membantu Bibi Osono untuk mempersiapkan roti jualannya. Dan di saat itu juga, Kiki menyampaikan niatnya untuk membuka jasa antar barang dengan cara terbang. Bibi Osono pun cukup tertarik dengan ide dari Kiki tersebut, dan memberikan sebuah ruangan dan juga memperbolehkannya menggunakan telepon toko rotinya agar Kiki bisa menerima pesanan. Kiki pun sangat senang dan berterima kasih dengan kebaikan Bibi Osono. Walaupun awalnya Kiki berniat memasang telepon sendiri dengan uang tabungannya, tapi berkat bantuan Bibi Osono, Kiki tidak perlu mengeluarkan tabungannya. Setelah selesai membantu Bibi Osono, dan setelah membersihkan kamarnya, Kiki dan Gigi pun pergi ke supermarket untuk membeli perlengkapan untuk memenuhi kebutuhannya selama di rumah Bibi Osono, termasuk membeli peta untuk memudahkannya menemukan lokasi tujuan pengiriman dari pelanggannya. Setelah Kiki dan Gigi pulang ke rumah tiba-tiba saja Bibi Osono mengabarkan bahwa Kiki memiliki pelanggan pertama untuk jasa pengantarannya. Mendengar itu, Kiki pun langsung bergegas menyimpan barang belanjaannya dan segera menemui pelanggannya. Dan barang yang akan diantarkannya adalah sebuah boneka dalam sangkar, boneka yang berbentuk kucing hitam yang sangat mirip dengan Gigi. Dan boneka itu harus diantar ke tempat tujuan sebelum malam. Kiki dan Gigi pun berangkat ke lokasi yang telah diberitahukannya. Dan dalam perjalanan, tiba-tiba saja Kiki terkena angin kencang hingga membuat Kiki jatuh ke sebuah sarang gagak, yang membuat Kiki diserang oleh gagak itu karena mengiranya ingin mencuri telurnya. Itulah yang dijelaskan Gigi kepada Kiki. Mengetahui hal itu, Kiki pun langsung terbang pergi dan melanjutkan perjalanannya. Tetapi sesuatu yang tidak diinginkan pun kembali terjadi, di mana Gigi sadar bahwa boneka yang sebelumnya ada di dalam sangkar telah menghilang. Mengetahui hal itu, Kiki pun mencoba turun kembali ke sarang gagak itu untuk mencari bonekanya. Tapi ternyata itu tidak memungkinkan karena para gagak di hutan itu mulai berkerumun dan menyerang Kiki, yang membuat Kiki tidak bisa turun mencari bonekanya. Kondisi Kiki pun terdesak karena hari sudah mulai sore, sedangkan Kiki harus mengantarkan boneka itu sebelum malam, yang membuat Kiki tidak punya pilihan lain selain memasukkan Gigi ke dalam sangkar dan menjadikannya sebagai pengganti sementara boneka itu. Kiki pun sampai ke rumah penerima boneka itu, dan Kiki langsung memberikan paket boneka itu pada penerimanya. Kiki pun menyuruhnya tanda tangan sebagai bukti tanda terima, dan kemudian langsung pergi untuk mencari bonekanya yang terjatuh, agar Gigi dapat segera terselamatkan. Dan sesampai di sana, ternyata Kiki sudah tidak menemukan boneka itu di sekitar pohon. Hal itu membuat Kiki cukup cemas,
Tapi tiba-tiba saja Kiki melihat sebuah rumah tua di sekitar situ. Kiki langsung menghampirinya dan berhasil menemukan bonekanya yang ada di bagian dalam rumah itu. Kiki pun berteriak permisi untuk mencari di mana pemilik rumah itu. Dan terdengarlah suara yang menyahut panggilan Kiki, Gomen kudasai! Hai! yang ternyata berasal dari atas genteng. Dengan seorang gadis bernama Ursula yang sedang melukis burung di atas genteng. Kiki pun memintanya untuk mengembalikan boneka kucingnya, dan langsung menceritakan bagaimana boneka itu bisa hilang. Ursula pun mengerti menyetujui untuk mengembalikannya, dan segera turun untuk memberikan boneka itu kepada Kiki. Tapi pas Kiki menerima bonekanya, tiba-tiba saja Kiki melihat leher dari boneka itu sudah robek. Membuat Kiki kembali panik, tapi untungnya Ursula mau membantu Kiki untuk menjahit boneka itu. Sementara Gigi yang berada di rumah penerima boneka itu, mentalnya cukup terancam karena dia dimiliki oleh bocil yang bernama Keto yang cukup barbar. Dan juga di dekatnya ada anjing yang membuat dia sangat merinding dan keringat dingin. Anjing itu pun mendekati Gigi dan tidur di dekatnya, dan ternyata dia hanya melindungi Gigi dari bocil Keto yang barbar. Sementara itu di rumah milik Ursula, Ursula akhirnya berhasil menyelesaikan jahitannya pada saat hari mulai memasuki malam hari. Kiki pun berterima kasih kepada Ursula dan segera membawa boneka itu kepada penerimanya. Dan Kiki pun sampai ke rumah penerima pada malam harinya dan saat itu, makan malam untuk perayaan ulang tahun Keto sudah dilakukan. Mencium kedatangan dari Kiki, si anjing yang sebenarnya namanya Jeff pun langsung membawa Gigi keluar untuk bertemu Kiki. Kiki pun menukar Gigi dengan boneka aslinya, sehingga membuat Gigi dapat pulang dengan selamat. Gigi dan Kiki pun berterima kasih dengan Jeff, si anjing, karena telah menjaga Gigi. Jeff pun masuk kembali ke rumahnya. Sementara Gigi dan Kiki pun akhirnya pulang ke rumah Bibi Osono. Dan keesokan hari pun tiba. Kiki sangat bosan karena dari pagi tidak ada pelanggan. Tapi tiba-tiba saja dia mendapat telepon dari seorang pelanggan untuk pergi mengambil barang yang akan dikirim pada jam 4 sore nantinya. Dan Kiki pun menyetujui orderan itu. Dan saat itu, tiba-tiba saja Tombo datang ke toko roti itu dan bertemu dengan Kiki. Tombo pun memberikan undangan kepada Kiki untuk hadir pada pesta yang digelar oleh klub penerbangan yang diikutinya. Di tengah-tengah pembicaraan tiba-tiba saja seseorang masuk ke toko roti dan ingin menggunakan jasa antar dari Kiki, yang membuat Kiki sibuk melayani pelanggannya terlebih dahulu dan mengabaikan Tombo. Karena tidak dipedulikan, Tombo pun memberikan waktu kepada Kiki untuk berpikir terlebih dahulu. Dan dia akan balik lagi pada jam 6 nantinya untuk menemui Kiki. Walaupun sebenarnya Kiki tertarik untuk pergi ke pesta itu, tapi cuma tidak peduli dengan pakaiannya. Hal itu diungkapkannya pada Bibi Osono. Tapi Bibi Osono berhasil memberikan kepercayaan diri kepada Kiki tentang masalah pakaiannya. Kiki akhirnya bersegera untuk melakukan semua pekerjaannya, agar Kiki dapat melakukan semuanya secara tepat waktu. Kiki pun akhirnya membawa barang pelanggan tadi ke tempat tujuannya. Serta pada jam 4 sore Kiki pergi ke pelanggan lainnya yang memesan lewat telepon tadi. Tapi sayang sekali ternyata barang yang berupa kue yang akan diantarkannya belum matang, dikarenakan oven yang rusak. Kiki pun membantu memasak kue itu dengan secara manual dengan menggunakan kayu bakar, yang akhirnya memakan waktu cukup lama. Kiki akhirnya mengantar kue itu kepada penerimanya. Tapi sayang sekali dalam pengirimannya, cuaca tiba-tiba saja berubah dan langsung hujan deras yang membuat Kiki basah kuyup saat proses pengantaran. Tapi untung saja kuenya masih selamat dan sampai ke tempat tujuan dengan baik. Kiki pun pulang ke rumah Ososno dalam keadaan basah dan kecewa. Dan terlihat Tombo yang juga telah berjalan pulang ke rumahnya yang ternyata telah menunggu Kiki dari tadi. Tapi karena Kiki yang sudah terlambat serta pakaiannya sudah basah kuyup, Kiki naik ke kamarnya dengan perasaan sedih. Dan kemudian langsung beristirahat. Dan pada keesokan harinya, Kiki mengalami demam tinggi dikarenakan kehujanan kemarin. Tapi untung saja Bibi Osono merawat Kiki dengan memberinya obat. Sehingga pada keesokan harinya, kondisi Kiki udah baikan dan siap beraktivitas. Mengetahui hal itu, Bibi Ososno pun menitipkan barang ke Kiki untuk diantarkan ke seseorang yang bernama Kopori, yang jaraknya cukup dekat sehingga Kiki tidak perlu terbang. Dan juga Kiki tidak perlu mengganggu Gigi yang saat itu sedang asik-asik pacaran dengan kucing tetangga. Kiki pun mengantar paket itu ke alamat Kopori dan justru bertemu dengan Tombo, yang ternyata Kopori adalah second name dari Tombo. Dan ini semua hanyalah akal-akalan dari Bibi Osono saja. Tombo kemudian memperlihatkan proyeknya bersama klub penerbangan, di mana mereka membuat proyek kapal terbang tenaga manusia dengan menggunakan sepeda sebagai kerangka dasar. Walaupun sebenarnya belum 100% jadi,
Dan badi dan sayapnya masih ada dikerjakan di tempat lain. Tombo pun mengajak Kiki untuk pergi ke pantai, untuk melihat kapal udara yang baru dibuat dan akan segera melakukan uji coba terbang. Kiki dan Tombo pun berangkat menggunakan sepeda yang cukup sulit dikontrol karena telah terpasang baling-baling pada bagian depannya. Bahkan Tombo hampir tertabrak mobil. Tapi untung saja Tombo dapat menghindarinya dengan cepat dengan membelokkan sepedanya ke bagian luar dari jalan raya. Kiki dan Tombo akhirnya terjatuh dan baling-baling pada sepedanya lepas. Tapi untung saja mereka berdua tidak apa-apa. Justru Kiki tertawa bahagia karena kejadian itu. Kiki dan Tombo akhirnya ngobrol-ngobrol di tepi pantai sambil melihat balon udara. Tapi tiba-tiba saja teman Tombo datang dan memanggil Tombo. Tombo pun menghampirinya. Dan ternyata Tombo diajak untuk ikut dalam uji coba penerbangan kapal udara. Tombo pun menyetujuinya dan kemudian mengajak Kiki untuk ikut. Tapi Kiki menolak dan tiba-tiba saja marah dan berjalan pulang ke rumah Osono. Entah kenapa di scene ini Kiki tiba-tiba marah. Mungkin karena dicuekin oleh Tombo atau cemburu karena teman yang memanggil Tombo adalah perempuan. Atau bahkan dia minder tentang pakaiannya. Entahlah. Kiki pun pulang dan langsung berbaring di tempat tidurnya. Dan tiba-tiba menyesali sikapnya kepada Tombo yang marah dan cuek tanpa alasan yang jelas. Di sini perasaan dan emosi Kiki sedang campur aduk. Dan saat makan malam, Kiki bingung karena Jiji yang mengeong dan tidak berbicara seperti biasanya. 何か食べようよ、僕を。ダメだよ、店番中なのに。まだ体おかしい？お腹減った。Kiki akhirnya menyadari bahwa sihirnya kini melemah dan tidak bisa menerbangkan sapu terbangnya lagi. Kiki kemudian terus mencoba untuk menerbangkan sapu. Tapi terus-menerus gagal, bahkan sapunya sampai patah. Kiki pun memberitahukan hal itu kepada Bibi Osono pada keesokan harinya. Dan Bibi Osono menyarankannya untuk cuti terlebih dahulu untuk memulihkan sihirnya. Dan tiba-tiba saja Ursula datang ke tempat Kiki. Karena saat itu dia kebetulan sedang berbelanja perlengkapan melukis di kota, jadi dia mampir ke alamat Kiki. Kiki pun menceritakan semuanya kepada Ursula tentang sihirnya yang melemah. Ursula pun mengajak Kiki untuk pergi bermalam di rumahnya. Dan tentu saja Kiki setuju dan segera minta izin ke Bibi Osono. Singkat cerita, Osono mengizinkannya sehingga Kiki dan Ursula pun berangkat ke rumah Ursula. Meninggalkan Jiji karena dia lebih memilih untuk tinggal bersama pacarnya. Dan di rumah Ursula banyak sharing kepada Kiki tentang pengalamannya dalam melukis. Dan bagaimana dia mengatasinya jika gambarnya tiba-tiba jelek. Yang membuat Kiki terinspirasi sehingga membuatnya semangat dan ceria lagi. Dan keesokan hari pada saat Kiki mau pulang, tiba-tiba saja Osono menelepon kepada Kiki. Bahwa nenek yang pernah menjadi klien dalam pengantaran kue meminta Kiki untuk mampir di rumahnya. Dan saat Kiki pulang, Kiki pun benar-benar mampir ke rumah nenek itu. Dan di sana Kiki disambut hangat. Bahkan Kiki diberikan kue spesial karena telah banyak membantunya. Kiki pun sangat senang dengan pemberian itu. Tapi tiba-tiba saja berita di TV mengabarkan kapal udara yang masih dalam tahap percobaan terkena bencana angin kencang. Yang membuat semua tali penahannya putus hingga membuat kapal udara itu lepas kendali. Dan di sana terlihat Tombo yang sedang berupaya menarik kapalnya. Tapi sayang sekali anginnya terlalu kencang hingga membuat kapal udara itu terbang bebas dan Tombo masih bergelantungan pada tali penahannya. Kiki yang melihat itu pun langsung pamit pada nenek itu dan segera berlari mengejar kapal udara yang sedang lepas kendali. Hingga saat kapal udaranya menabrak menara jam di kota. Hingga membuat balonnya bocor dan makin mengempis. Tombo yang masih bergelantungan pun hampir jatuh. Dan saat itu Kiki meminjam sapu ijuk dari seorang petugas kebersihan. Dan berhasil memusatkan konsentrasinya hingga sihirnya kembali lagi dan bisa menerbangkan sapu itu. Meskipun pada awalnya sapu itu sangat sulit untuk dikendalikan. Tombo akhirnya terjatuh. Dan untung saja berhasil ditangkap oleh Kiki. Dan akhirnya Tombo berhasil selamat. Dan aksi heroik Kiki itu terekam kamera dan diapresiasi oleh seluruh kota. Dan cerita berakhir dengan kredit scene yang menampilkan Jiji akhirnya mempunyai anak bersama pacarnya. Anak haram. Dan juga Tombo, yang akhirnya pesawat terbang tenaga manusia telah sempurna dan berhasil terbang mulus di udara.
Dan juga jasa pengantaran barang dari Kiki makin laris. Dan juga Kiki yang makin terkenal, terbukti dengan banyaknya orang di kota yang bercosplay jadi Kiki. Dan film pun tamat. Kiki's Delivery Service karya Hayao Miyazaki pertama kali diproduksi tahun 1989. Meski diproduksi tahun 1989, kamu nggak perlu khawatir dengan penyajian filmnya. Film duet ini dikemas dengan apik dengan memberi rasa visual yang kreatif dengan imajinasi luar biasa dari setiap kejadian. Seperti biasa, Studio Ghibli selalu memanjakan mata penontonnya dengan gambar yang indah, hidup, karakter-karakter tokohnya yang unik yang kerap mewarnai film-filmnya. Film ini recommended sekali bagi kamu yang menyukai film bergenre fantasi dan slice of life. Itu saja rewatch kali ini. Saya harap kalian terhibur. Jika kalian menyukai channel ini beserta konten-kontennya, silakan klik subscribe. Jika tidak suka nggak usah subscribe, karena saya tidak memaksa. Tapi tolong, tinggalkan kritik saran Anda di kolom komentar. Saya Admin Thanos, pamit undur diri. Adios.